wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Huluk. Saya dari jurusan Multimedia Broadcasting PENS PSDK Lamongan dengan NRP 5121521018. Saya di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, definisi dan cara menemukan masalah dalam riset. Permasalahan termasuk bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Permasalahan akan menentukan apa tujuan dari penelitian. Permasalahan juga mengarahkan pada suatu teknik pemecahannya. Jika permasalahan tidak dapat ditentukan dengan sangat baik, maka hasil penelitian tidak boleh dikatakan memberikan informasi yang kurang bermanfaat. Dalam struktur kerangka penelitian, permasalahan diletakkan setelah fenomena. Itu artinya permasalahan lahir dari sebuah fenomena yang real. Permasalahan akan mempengaruhi seluruh bagian dalam penelitian kita. Jika permasalahan yang dimaksud menyangkut dampak COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, maka landasan teori yang dibangun serta paradigma penelitian juga akan mengikuti permasalahan dan tujuan penelitian. Apakah masalah itu benar-benar ada atau tidak? Permasalahan merupakan nyawa dari sebuah penelitian. Jika masalah dipahami secara samar-samar, tentu akan menyulitkan upaya pemecahannya. Boleh dikata permasalahan yang sudah dirumuskan dengan tepat dan dipersepsikan sama oleh semua orang, menunjukkan proses riset telah rampung 50%. Justru penelitian itu dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Jika tujuan penelitian menyimpang dari masalah tersebut, maka itu berarti permasalahan yang diangkat dalam penelitian masih menimbulkan persepsi yang berbeda, atau mungkin tujuan penelitian belum difokuskan pada permasalahan yang ada. Definisi masalah. Pengertian masalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Contohnya, masalah penurunan produktivitas, kesenjangan ekonomi, turunnya prestasi karyawan, dan masih banyak lagi. Dalam memahami masalah, kita bisa melihat pendekatan antara tugas dan masalah. Kita bisa mengartikan bahwa tugas itu adalah pekerjaan yang sering diberikan oleh pihak lain kepada kita. Kita terkadang merasa tugas itu membebani kita, maka masalah itu sendiri dapat dianggap sebagai tugas, kondisi tertentu, atau penanganan pihak-pihak tertentu yang membutuhkannya. Dalam kehidupan kita, masalah tercermin atau dimanifestasikan dalam pertanyaan untuk dibuktikan atau diverifikasi. Pertanyaan itu mengarah pada solusi. Sifat masalah seringkali ditunjukkan dalam karakteristik yang sulit dipecahkan, dapat menimbulkan keraguan atau hal-hal yang sulit dikendalikan. Pada intinya, masalah dapat ditemukan ketika sesuatu itu membutuhkan pemecahan, sesuatu yang memiliki kesenjangan antara harapan dan kenyataan merupakan ciri dari sebuah masalah. Masalah dapat berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi, karakteristik, cara pandang, dan lain-lain. Masalah itu muncul ketika adanya sebuah variabel yang mengalami perubahan karena sesuatu variabel tertentu yang perlu dianalisa lebih lanjut. Suatu problem yang memerlukan solusi yang jika ditemukan solusinya dapat memberikan manfaat. Suatu persoalan yang memiliki metode pemecahannya sehingga diperoleh manfaat darinya. Menemukan masalah. Pada suatu kondisi mungkin kita melihat masalah, tetapi orang lain bukan menganggapnya hal itu sebagai masalah. Masalah itu bukan lahir dari sesuatu yang kita sendiri bertanya-tanya, apakah ada atau tidak? Apakah ada atau tidak ada? Masalah yang diangkat dalam sebuah riset lahir dari konsep realita yang mendesak untuk dipecahkan. Kekuatan sebuah permasalahan berada pada inti manfaatnya, bukan merupakan angan-angan apakah masalah itu memang wujud atau tidak wujud. Ketika seseorang terjatuh akibat tidak berpegangan pada sesuatu, mungkin kita tidak menganggap bahwa itu masalah, karena kita tahu bahwa ada sebuah pegangan di sana yang tidak digunakan orang tersebut. Bagi orang lain, mungkin dianggapnya itu sebuah masalah. Ketika orang tersebut sudah berpegangan tetapi jatuh juga, mungkin keseimbangannya yang kurang baik, mungkin pegangannya yang kurang kokoh,
mungkin pijakan yang kurang kuat, mungkin dan mungkin. Disinilah seharusnya masalah itu ada. Kita mungkin tidak dapat memaksakan orang lain memiliki persepsi yang sama, namun secara konseptual kita perlu membangun argumen yang substansi. Kita menawarkan sebuah masalah yang benar, tegas, dan ciri-ciri yang jelas dalam merumuskan masalah, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dari orang lain. Terima kasih. Ya, itu saja dari saya. Bila ada salah kata maupun salah penjelasan dan salah ucapan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.